beberapa indikator tentang pemimpin yang baik. Tetapi akhir-akhir ini bagaimana bisa melahirkan seorang pemimpin yang baik, yang kira-kira bisa mempunyai sifat-sifat seperti yang Panjenengan Aturno, yaitu sidik, tabligh, amanah, atau kemudian berbarengan dengan lahirnya pemimpin. Kalau sekarang ini apa nggak terkait dengan sistem, Pak? Karena pemimpin itu kalau orang Islam biasanya ya seperti Panjenengan Aturno, gak mungkin lah ngetuk awalnya bila aku pimpin. Tetapi kalau tidak demikian, bagaimana ta'aruf? Orang-orang mengenal siapa? Nah, kalau tidak, misalnya aku, iya itu. Nah ini, sehingga kadang-kadang cara memperkenalkan ini berbagai cara, akhirnya ono sing campaign atau mungkin yang satu. Kemudian yang kedua, bapak-bapak, sebagaimana pemimpin ya, kalau orang Islam ini yang penting bagaimana supaya tidak alergi terhadap kegiatan politik. Kadang-kadang karena politik itu mengerucut masalah power, dan orang Islam kadang-kadang ya gak gelem lah, ya, seperti aku loh, kuat, aku loh, pinter, kayak begitu, bapak. Nah, bagaimana untuk bisa melahirkan seorang yang peduli terhadap kegiatan atau kenegaraan ini, sementara ada orang yang melihat dari bahwa kegiatan politik itu wis ya akhirnya lahir seperti itu, wis neng masjid urusan masjid aja gitu. Kemudian karena politik seringkali lo permanen enemy, lo permanen friend, permanen interest. Nah, akhirnya dari pemimpin itu ya sekali dising menguntungkan dia, disingan dia, ya, dan mohon penjelasan bagaimana untuk bisa melahirkan pemimpin yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu satu lagi. Ini kebetulan hari ini juga ada Pilkades. Mas, ini Pilkades. Ini satu lagi. Oh. Tiga dulu apa gimana Mas? Langsung tiga dulu. Oh, satu lagi. Ibu-ibu ada? Ibu-ibu ada yang tanya? Oh, oke, sambut. Monggo, Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf dari RT 7. Baik, saya pernah mendengar talkshow-nya Ustadz ya, di Suara Surabaya terkait dengan peran Bapak di keluarga Ustadz ya. Waktu itu Ustadz mencontohkan kisah Nabi Ibrahim, Ismail, kemudian Nabi Nuh dengan anaknya yang itu contoh Bapak yang gagal, juga Nabi Lut ya. Dan di Al-Quran sendiri juga jarang sekali membicarakan mengenai peran ibu ya, banyak kan peran Bapak kisah-kisahnya. Nah, yang mau saya sampaikan di sini mungkin saya juga tadi tersindir juga dengan tausiah Bapak bahwa saya ini cuma tipikal Bapak yang biasa di Bapak, jadi karena karir ya, jadi kemudian saya juga agak sedikit kurang perhatian ya dengan mungkin bagaimana sih tips agar seorang Bapak yang mungkin sebagai saya orang kantoran itu bisa lebih memperhatikan anak, dan juga kapan waktu yang tepat untuk memperkenalkan anak ke masjid. Jadi kebetulan saya baru usia 2 tahun. Nah ini mungkin Ustaz ada tips umur berapa atau usia berapa waktu yang tepat untuk memperkenalkan anak ke masjid. Terima kasih. Baik, teman-teman, ini forum yang menurut saya luar biasa, antusiasmenya untuk mengkaji. Belum ada yang juga nanya pakai tertulis panjang-panjang ini. Terima kasih. Yang pertama, Bapak, bagaimana kontrak 2003 ya, Indonesia akan hilang.
Ya, saya kira tergantung sama kita. Sekaligus untuk itulah saya selama hampir setahun kira-kira di masjid di mana-mana, untuk masjid terpilih ya, yang subuh seperti ini saya agak berani ngomong agak kencang. Kok jamaah subuh itu terseleksi gitu. Gitu. Untuk bicara persoalan kepemimpinan ini. Jika tidak ada memulai bicara, ya, situasi umat yang terpinggir, termarginalkan akan terus berlangsung, betul? Saya akan mulai bicara. Karena mohon maaf, bukan promosi, sampai saya membuat rumah kepemimpinan Indonesia, yayasan, ya. Saya punya rumah lama di Ketintang dekat kampus UNESA. Saya buat kos-kosan tanda petik mahasiswa yang digembleng untuk menjadi kader pemimpin. Saya membina pondok pesantren, ya, termasuk Gontor, saya 2 kali pendidikan bagi ulama buat mahasiswa Gontor, pelatihan soal kepemimpinan. Itu butuh praktek, tidak hanya berteori. Masjid juga begitu, kampus juga begitu, apalagi perusahaan dari PJB, kemudian Al-Falah, keluarga, saya dengan Al-Falah membuat pelatihan madrasah keluarga sakinah, termasuk pertanyaan Bapak yang terakhir tadi, itu nanti akan ada pelatihan karena banyak orang yang tidak paham soal bagaimana berkeluarga. Bapak, analisis itu sangat mungkin betul kalau kita tidak segera melakukan perbaikan muslihun tadi. Karena Allah ini sudah mengingatkan dalam surat Al-Hajj ayat 11, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Dan dari sebagian manusia ada yang menyembah kepada Allah itu keadaannya harf itu tertinggal, terpinggir, tersisih, termarginalkan. Itu dalam hal apa? Ya ekonomi, ya geografi, ya politik. Jadi tersisih, terpinggir, termarginalkan. Idza asabahu khairun itma'anna bih, kalau dia tertimpa kebaikan senanglah dia. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi, kalau dia tertimpa musibah seperti sekarang ini, wajahnya mudah berpaling menjadi kufur lagi. Nah, saya kira ini kejadian kalau kemudian kita tidak mempertahankan negeri ini dengan pemimpin yang baik-baik, sangat mungkin negeri ini digadaikan oleh mereka tidak bertanggung jawab. Oke, Pak Jiran pernah dengar koefisien Gini rasio? Angkanya 0,43. Kalau 45 itu lampu kuning terjadi chaos, kata Pak JK. Apa artinya 0,43? 1% orang Indonesia menguasai 43% aset negara ini. 1%. Nah, ini kalau pemilikan lahan lebih parah lagi, 0,70. Di Jakarta 0,82, Surabaya tim-tim. Maksudnya 1% orang Indonesia, pasti mereka menguasai lahan 70% lebih negara ini. Di Jakarta 82% Jakarta. Saya balik 99% orang Indonesia, dan itu Muslim, dan itu biasanya menggenah-genah, gitu. Rebutan tanah sisanya yang 30%. Yang di kota 18%. Maka anak-anak kita nggak ada sudah di Surabaya, betul? Ayo di Tasari berapa sekarang? Rumah kecil ini berapa? 400. Oh, 800. Di sini ada sama gitu. Di sini paling ada 1M, 1,1 ya. Itu kalau KPR DP-nya berapa? 300-400. Cicilannya berapa? Per bulan 10 juta, betul. Itu lulusan UNER, umlaut, ITS umlaut nggak akan bisa beli rumah di sini. Minggir kabeh, Sukodono, di Sidoarjo, Sukodono. Jadi lulusan terbaik UNER ITS gak akan kuat membeli rumah di Surabaya. Sidoarjo nggak bisa, kecuali kalau anaknya pinter.
maksudnya pinter golek orang tua gitu. Bapak wis tuwek anak tunggal sebab mati bisa gitu. Bisa. Jadi tergantung kita. Kalau kemudian koefisien generasi dikuasai oleh mereka tentu akan mudah dijual ke asing atau asing. Berikut nomor 2, bagaimana melahirkan pemimpin. Pak Ibu, betul Bapak ini sistemnya memang kayak ayam dengan telur, betul ya? Seperti ini yang jadi mereka ya terus begitu, kita kalau motor baik ingin jadi wali kota mau bersedia tapi gak di duit, ya udah. Nah, tetapi kita tidak boleh menyerah lingkaran ayam dengan telur tadi. Kita harus memulai memecah, memotong lingkaran setan itu dengan cara tadi. Kita mulai dari masjid, memulai mengkampanyekan minimal umat ini agar ngerti persoalan pemimpin ini penting. Nasib jenengan ya tergantung pemimpin. Kita nggak usah jauh-jauh urusan politik, ekonomi, beras, macam-macam, urusan jalan gitu. Kata tidak adil, kata pemimpin tidak peduli. Gitu. Saya kira banyak. Bendina jangan mesti ngamuk-ngamuk kan? Kita ini bendina mesti mengutuk-utuk itu. Sialan bendina orang tadi bendina lewat situ. Kira-kira begitu ya, tergantung harus dipotong lingkaran setan. Nah caranya memberikan adalah memang Bapak Ibu ini pemimpin ini nggak bisa hanya lulusan S3 profesor doktor nggak bisa, ini harus teruji di lapangan. Pemimpin yang baik harus pernah menjadi anak buah yang baik, dan teruji mereka kejujurannya dan macam-macam. Sulit ya, tetapi apakah tidak dapat? Saya kira insya Allah masih ada. Paling tidak Bapak Ibu harus ada ya rekayasa sih, proses kampanye yang masif. Nanti lain waktu saya berikan ceramah namanya simulacra. Itu industri politik yang masif sistematis, sehingga orang yang tidak dikenal bibit bobot-bobotnya digoreng selain tiba-tiba seperti anak Tuhan yang turun dari kayangan. Orangnya baik, belusuan, saleh, kemudian humble begitu, sehingga orang terkesima, kemudian nyoblos dia semuanya. Setelah jadi pemimpin baru terkesima, loh kok tambahnya ini, boleh duit tambah mangel gitu, merasa tertipu. Nah, siapa yang menipu dengan industri simulacra, informasi pencitraan. Nah, pencitraan yang baik oke lah, terus ganteng dicitrakan tambah ganteng, gitu. SBY gagah ganteng, gitu. Dicitrakan tambah gagah ganteng masih oke. Tapi yang kedua ini enggak. Kita ganteng gak jelas bibit bobotnya, Pak Boy Sokol gak jelas, tiba-tiba jadi. Nah, kita pakai bahasa Surabaya gampang, ketek dirauti dari presiden. Itu namanya simulacra. Orang kita induk tiba-tiba ketek tiba-tiba. Nah, itu namanya simulacra. Saya nggak kritik siapa-siapa, tetapi kalau ada orang yang nggak genah tiba-tiba jadi, itu produk gorengan informasi.